Basuki Cahayapurnama rencananya akan dipanggil oleh DPRD DKI Jakarta terkait kasus UPS. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Yarnes Foni. Yarnes, apakah Ahok siap dipanggil oleh DPRD kali ini? Ya Yohana, benar sekali tadi Basuki Cahayapurnama Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa siap jika dipanggil oleh DPRD. Tapi kami belum mendapatkan informasi kapankah DPRD DKI Jakarta akan memanggil Gubernur DKI Jakarta terkait dengan kasus UPS. Beberapa waktu lalu di media dikatakan bahwa ada 2 kasus korupsi di Pemprov DKI Jakarta sewaktu kepemimpinan dari Basuki Cahayapurnama. Yang hal itu dikatakan oleh Abraham Lunggana. Dan tadi kami nyatakan bahwa kapanpun Basuki Cahayapurnama jika dipanggil oleh DPRD akan datang ke kantornya untuk memberikan pemaparan tentang APBD 2015 atau APBDP 2015 atau bahkan APBD 2016. Dan beberapa waktu lalu tadi juga Ahok menyatakan bahwa siap jika kemarin sewaktu panas-panasnya hak angket akan berbicara terkait hak angket ataupun buka-bukaan mengenai hak angket yang kemarin dikatakan memanas juga antara DPRD DKI dan juga Pemprov DKI Jakarta. Dan juga tadi kami mendapatkan informasi bahwa kapanpun memang belum ada informasi kapan akan dipanggilnya Basuki Cahayapurnama. Jika beberapa waktu lalu Ahok dikatakan bahwa oleh Abraham Lunggana bisa ditetapkan sebagai tersangka atas kasus UPS, Ahok juga mengatakan bahwa Abraham Lunggana merupakan jika menjadi polisi bintang 2 atau bintang 3 merupakan Bareskrim yang ngaco. Berikut petikan wawancara Basuki Cahayapurnama akan kesiapannya jika dipanggil oleh DPRD DKI. Sesuai prosedur ya kita harus datang. Kalau soal UPS ya saya ketawa aja DPRD panggil saya. Ya kan? Kenapa? Jadi sebelum kita membuat APBD atau merevisi APBD, itu harus ada nota kesepahaman antara gubernur dan DPRD. Nah kasus UPS di dalam nota kesepahaman, kan sudah saya coret, ingat ya 2014 awal begitu masuk saya ganti Pak Lasro di dalam. Lalu Pak Lasro mencoret ada 3,4 triliun atau berapa itu loh. Lalu kita membuat APBD perubahan. Ada nota kesepahaman KUA PPAS dengan Ketua DPRD Pak Ferrier waktu itu. Mana yang prioritas? KUA PPAS kan ini kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara. Nah, Pemirsa, upacara prasetya perwira TNI dan Polri telah usai dilaksanakan. Acara dilanjutkan dengan agenda ramah tamah Presiden RI Joko Widodo dengan para perwira beserta keluarga. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Putri Ilmi. Putri, acara apa yang sedang berlangsung saat ini di sana? Robert, upacara prasetya perwira TNI dan perwira kepolisian Angkatan 2015 di lapangan Bayangkara, Akademi Kepolisian Kota Semarang, Jawa Tengah telah usai dilaksanakan. Acara yang dimulai pada pukul 8 hingga 11 siang tadi dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penyematan tanda pangkat kepada perwakilan 793 perwira TNI dan juga Polri. Kemudian juga acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah, penandatanganan naskah berita acara, dan diakhiri dengan amanat Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam amanat atau sambutannya kepada 793 perwira, Jokowi menyampaikan untuk tidak ada lagi perbedaan antara TNI dan juga Polri dan dengan secara bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dan berikut adalah kutipan amanat yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam upacara prasetya perwira TNI dan Polri. Para perwira, remaja TNI dan Polri mampu menampilkan diri sebagai contoh perekat bangsa, serta melakukan kerjasama yang harmonis, kerjasama yang sinergis, serta saling mendukung dalam melaksanakan tugas masing-masing yang semakin kompleks. Jangan justru malah terlibat konflik, mempertahankan ego sektoral masing-masing. Kurangi terjadinya gesekan antar anggota di lapangan. Lakukan pengawasan yang ketat, bangun hubungan komunikasi yang baik, serta pererat rasa kebersamaan.
Robert, salah satu hal penting dalam upacara prasetya perwira TNI dan Polri ini adalah pemberian penghargaan Adi Makayasa kepada 4 prawira remaja dari TNI dan Polri yang memiliki prestasi terbaik dalam 3 aspek, yakni aspek pendidikan akademis, jasmani, dan juga kepribadian atau mental. Yakni dari 4 praspa ini diantaranya adalah dari Angkatan Militer, Letda Infanteri Angger Panduyuda yang merupakan putra kedua pasangan Iswadi dan Dei Supriyanti, lulusan SMA Taruna Nusantara yang beralamat di Watu Gilang, Desa Mulusan, Kabupaten Gunung Kidul. Kedua orang tuanya bekerja sebagai seorang guru di salah satu desa di Gunung Kidul. Dan dari Angkatan Laut, Letda Laut Adiaksa Yudhistira yang merupakan putra kedua pasangan Utomo Sidi dan Sri Suparmi, lulusan SMA Taruna Nusantara yang beralamat di Kalongan Wetan, Karanganyar. Sang ayah dan ibu bekerja sebagai seorang guru. Dari Angkatan Udara, Letda Dito Sigit Kuncoro yang merupakan putra kedua pasangan Setio Wibowo dan Rahayu, lulusan SMA Taruna Nusantara yang beralamat di Perum Poplang Purworejo. Sang ayah merupakan PNS DLAJ dan sang ibu berprofesi sebagai guru. Dan yang berasal dari Akademi Polisi, Ibda Fauzi Pratama, putra pertama pasangan Iwan Jumhawa dan Meiti Damayanti, merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara yang beralamat di Cipedei, Subang. Sang ayah bekerja sebagai pelatih pebulu tangkis dan ibu adalah seorang dokter. Ya memang Robert, 4 peraja yang berprestasi ini adalah lulusan dari SMA Taruna Nusantara yang sejak duduk di bangku SMP telah berprestasi dan memilih untuk melanjutkan pendidikan ke akademi TNI dan Polri. Dan kami juga tadi sempat mewawancarai salah satu akademi dari militer, yakni Letda Angger Panduyuda, mengenai kebanggaannya sudah bisa menjadi salah satu yang terbaik yang mewakili akademi militer. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami. Terus predikat Adi Makayasa jadi tanggung jawab baru bagi saya, kan banyak yang memantau, sehingga nggak mungkin untuk saya berbuat pelanggaran. Saya harus bekerja seprofesional tugas Angkatan Darat. Kemudian menjadi motivasi bagi saya lebih untuk selalu berbuat yang lebih baik. Ya Robert, usai upacara prasetya perwira TNI dan Polri, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melanjutkan acara Ramah Tamah dengan para keluarga dan juga para prasetya perwira TNI dan Polri yang dilakukan secara internal di gedung Bayangkara dari Akademi Kepolisian. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Ilmi atas informasi Anda. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan tersangka kasus korupsi. Dan pagi tadi kuasa hukum OC Kaligis Johnson Panjaitan terlihat di gedung KPK. Untuk laporan selengkapnya kita bergabung bersama Dade Salampesi di gedung KPK Jakarta Selatan. Dade, apakah hari ini ada pemeriksaan terhadap OC Kaligis? Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi memang mengagendakan untuk memeriksa salah satu tersangka kasus suap Hakim PT UN Medan di Sumatera Utara, yaitu pengacara kondang OC Kaligis. Namun sampai saat ini sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, OC Kaligis belum terlihat di gedung KPK. Tapi pagi tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, salah satu kuasa hukum OC Kaligis yaitu Johnson Panjaitan terlihat meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan usai memberikan keterangan, Johnson dan timnya membagikan salinan surat terbuka yang menurut mereka salinan surat terbuka ini ditulis langsung oleh OC Kaligis yang ada di Rutan Guntur, Jakarta. Dalam surat tersebut, OC Kaligis menjelaskan bahwa pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dia memang dijemput oleh tim KPK untuk dibawa ke KPK guna menjalani pemeriksaan. Namun lagi-lagi OC Kaligis menolak untuk diperiksa KPK sama seperti kemarin. OC Kaligis berdalih bahwa sesuai dengan pasal 66 KUHP, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dan dia juga mengemukakan sejumlah alasan mengapa sampai saat ini dia tidak mau diperiksa oleh KPK. Di antaranya kesehatannya yang sedang
mengalami gangguan khususnya mengenai tensi darahnya yang tidak stabil. Selain itu juga menurut Oce Kaligis dan tim kuasa hukumnya, dia sudah mengajukan kepada KPK agar diperbolehkan untuk menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Namun sampai saat ini belum diberikan jawaban oleh KPK. Selain itu menurut Oce Kaligis, 2 alat bukti yang ada yang menjadi dasar penetapannya sebagai tersangka juga sudah cukup sehingga dia tidak mau diperiksa oleh KPK. Dan pada 14 Juli lalu, Oce Kaligis juga sudah di BAP tersangkakan oleh KPK walaupun ditolak oleh pihak Oce Kaligis. Dan 2 hari yang lalu menanggapi penolakan pemeriksaan oleh Oce Kaligis ini, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi juga mewacanakan untuk menambahkan pasal pidana pemberat atas ketidakkooperatifan Oce Kaligis untuk diperiksa oleh KPK. Pihak KPK mewacanakan akan menambahkan pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi mengenai orang yang mempersulit proses pemeriksaan atau penyidikan. Dan pada 27 Juli lalu juga tim kuasa hukum Oce Kaligis sudah memasukkan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan menurut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan rencananya pada Senin 10 Agustus mendatang sidang perdana pra-peradilan penetapan tersangka Oce Kaligis akan digelar untuk pertama kalinya. Berikut ini ialah kutipan pernyataan dari kuasa hukum Oce Kaligis, Johnson Panjaitan, beberapa saat usai meninggalkan KPK. Pra-peradilan gugur itu sebuah resiko, tapi yang jelas kami berupaya memperjuangkan hak asasi dan mengkoreksi prosedur. Ya, bukan berarti kalau pokok perkara itu masuk terus persoalan-persoalan yang kami komplain atau kami persoalkan itu gugur. Ingat ada mekanisme Komnas HAM juga, ya. Misalnya apa? Misalnya yang menyangkut perampasan kemerdekaan dan soal isolasi. Ya, isolasi itu banyak hak dasar yang dilanggar. Ya, harusnya lembaga isolasi itu tidak pernah ada karena klien saya itu tahanan kan. Jadi azasnya praduga tidak bersalah. Untuk 2 tersangka lainnya dalam kasus ini yaitu Gatot Pujo-Nugroho dan juga istrinya Eva Susanto, KPK mengagendakan akan memeriksa mereka pada Senin 3 Agustus mendatang. Demikian Gilang, kembali ke Anda. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Kesehatan untuk mengonfirmasi sistem BPJS yang dianggap tidak sesuai dengan syariah Islam. Istana akan menunggu hasil pertemuan antara Menkes dan MUI untuk membahas hal tersebut. Menurut Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto mengatakan 2 hari lalu Menteri Kesehatan dan Kepala BPJS telah berdialog dengan MUI untuk mengonfirmasi fatwa haram BPJS. Rencananya pertemuan lanjutan akan digelar pada pekan depan setelah pelaksanaan Muktamar NU dan Muhammadiyah. Presiden meminta Menteri Kesehatan mencari titik temu untuk menyimpulkan apakah perlu ada modifikasi sistem BPJS atau tidak. Cari titik temunya, akan cari titik temu di mana poin-poin yang diungkap dalam kajian MUI itu akan disampaikan dan akan dipelajari apakah memang harus ada modifikasi atau memang sudah cukup dengan sistem yang ada. Tapi dialognya baru akan dilanjutkan kembali minggu depan. Kemarin ketika mendengar kabar ini Presiden tanggapannya, Mas? Itu memerintahkan kedua pejabat itu untuk segera melakukan dialog dengan MUI. Ada waktu untuk mendapatkan solusi titik temunya? Sesegera mungkin, tapi karena MUI-nya kemudian meminta dialognya dilanjutkan minggu depan, jadi kami tunggu hasil dialog antara ketiga pihak terkait.